Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Semoga kita semua sehat ya. Oke, hari ini kita akan berdiskusi mengenai sekilas kurikulum merdeka. Nah, apakah adik-adik pernah mengetahui kurikulum apa saja sih yang pernah diterapkan di Indonesia? Ini adalah perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia, mulai dari tahun 1945 sampai dengan kurikulum yang diterapkan di Indonesia saat ini. Pada tahun 1947, ada rencana pelajaran yang dirinci dalam rencana pelajaran terurai. Kemudian pada tahun 1964 ada rencana pendidikan sekolah dasar. Kemudian pada tahun 1968 ada kurikulum sekolah dasar dan pada tahun 1973 ada kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan atau PPSP. Kemudian pada 1975 kurikulum Indonesia berubah menjadi kurikulum sekolah dasar. Setelah itu pada tahun 1984 berganti menjadi kurikulum 1984. 10 tahun kemudian, pada tahun 1994 berganti menjadi kurikulum 1994, kemudian mengalami revisi pada tahun 1997 yang bernama Revisi Kurikulum 1994. Kemudian setelah agak lama pada tahun 2004, kurikulum kita menjadi rintisan kurikulum berbasis kompetensi yang disebut dengan KBK. Pada tahun 2006, kurikulum berubah menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, dan pada tahun 2013, kurikulum kita berganti menjadi kurikulum 2013. Nah, di mana letak kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka mulai diterapkan di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada tahun 2022. Nah, bagaimana kebijakan kurikulum merdeka memudahkan sekolah untuk melakukan peningkatan kualitas layanan melalui perencanaan pembelajaran di tingkat satuan? Karena struktur kurikulum merdeka itu lebih fleksibel, adik-adik. Kenapa dikatakan lebih fleksibel? Yang pertama, karena fase capaian pembelajaran tidak harus dicapai per tahun. Kemudian yang kedua, karena konten atau materi-materi yang diajarkan kepada siswa wajib dikurangi atau berkurang, disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah jumlah jam dalam mata pelajaran tidak diatur per minggu, melainkan per tahun. Kemudian, struktur kurikulum merdeka dirancang fleksibel agar apa adik-adik semuanya? Yang pertama, memberikan lebih banyak waktu bagi sekolah untuk memperhatikan proses belajar murid. Yang kedua, memudahkan penerapan asesmen formatif, sehingga sekolah mengetahui capaian murid saat ini dan menggunakan informasi tersebut untuk merancang dan memodifikasi kegiatan pembelajaran selanjutnya. Yang ketiga, memudahkan sekolah memodifikasi pembelajaran, misalnya penyesuaian materi, tahapan dalam tujuan belajar, serta kecepatan mengajar. Kemudian yang keempat, CP atau capaian pembelajaran yang disusun per fase dengan materi yang lebih sedikit juga akan memungkinkan sekolah menggunakan metode pembelajaran yang lebih mendalam. Lalu, struktur kurikulum merdeka juga memberikan ruang bagi sekolah untuk menyusun kurikulum satuan pendidikan yang seperti berikut ini. Yang pertama, sesuai dengan karakteristik sekolah dan lingkungan setempat. Yang kedua, sesuai dengan fokus prioritas perbaikan layanan yang telah disepakati, meliputi modifikasi-modifikasi tertentu yang dilakukan pada komponen pengorganisasian dan komponen perencanaan pembelajarannya yang memang perlu ditinjau secara berkala, yaitu per tahun. Sehingga sangat strategis dalam memandu rencana perbaikan pembelajaran yang sudah diidentifikasi dan juga disepakati bersama. Nah, sebenarnya adik-adik terdapat ciri-ciri utama dari sekolah yang berkualitas yang kita cita-citakan bersama yang selaras dengan rapor pendidikan dan juga kurikulum merdeka. Yang pertama adalah pembelajaran yang berpusat pada murid atau siswa. Yang kedua, pendidik reflektif, gemar belajar, berbagi, dan juga berkolaborasi. Yang ketiga, iklim sekolah yang aman, inklusif, dan merayakan kebinekaan. Yang keempat, kepemimpinan untuk perbaikan layanan yang berkelanjutan.
Nah, sekarang kenali bagaimana bentuk proses pembelajaran yang berpusat pada siswa sesuai dengan amanah kurikulum Merdeka. Sebenarnya, bagaimana sih ciri-ciri sekolah yang memberikan proses pembelajaran yang berpusat pada murid atau siswa itu? Nah, ini adalah beberapa ciri-ciri dari sekolah yang memberikan proses pembelajaran berpusat pada siswa atau student center. Yang pertama adalah perencanaan pembelajaran yang efektif. Adanya rencana pembelajaran ini memastikan guru lebih siap dalam mendampingi anak-anak didiknya sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan maksimal. Kemudian yang kedua, pembelajaran dengan asesmen bermakna. Guru memahami kemampuan yang ingin dibangun pada anak, merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar, serta menerapkan asesmen dengan maksud meningkatkan kualitas pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang ketiga, manajemen kelas diterapkan dengan baik. Proses belajar mengajar yang efektif serta strategi pengelolaan kelas yang baik diterapkan untuk menjaga hak-hak dari peserta didik atau siswa. Yang keempat adalah dukungan sosial emosional diterapkan bagi peserta didik dalam proses pembelajaran. Interaksi mencerminkan rasa menghargai pada anak dan adanya kesadaran bahwa setiap anak itu berhak untuk kita dampingi sebagai guru. Kemudian ada satu lagi nih fungsi dari KSP berdasarkan rancangan kurikulum Merdeka, yaitu adanya tujuan pembelajaran yang dirujuk bersama juga memberikan keleluasaan bagi guru untuk menerapkan pembelajaran terdiferensiasi, memudahkan guru untuk dapat memfasilitasi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi sendiri itu adalah salah satu ciri proses pembelajaran berpusat pada siswa yang ada pada visi sekolah atau satuan pendidikan yang kita cita-citakan bersama. Nah, selain untuk mewujudkan pembelajaran berpusat pada siswa, kurikulum Merdeka juga mengamanahkan penguatan profil pelajar Pancasila di mana sesuai dengan visi pendidikan di Indonesia. Apa saja sih profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada mandiri. Yang ketiga ada bernalar kritis. Yang keempat adalah berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong. Dan yang terakhir adalah kreatif. Nah, itu tadi adalah materi berkaitan dengan sekilas kurikulum Merdeka. Mari kita simpulkan bersama pembelajaran kita pada hari ini. Simpulannya adalah kurikulum Merdeka memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, pembelajaran yang fleksibel, sehingga pembelajarannya menyesuaikan kebutuhan satuan pendidikan masing-masing. Kemudian yang kedua, kurikulum Merdeka juga fokus terhadap pengembangan soft skills dan juga karakter dari peserta didik. Yang ketiga, fokus pada materi-materi yang esensial, sehingga materi-materi yang non-esensial bisa dieliminasi. Kemudian yang terakhir adalah penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, baik, itu saja adik-adik yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Saya bisa akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.